Selamat pagi, Miss Rizka dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan tentang simulasi negosiasi media relations. Halo, nama saya Dasnario. Saya selaku sebagai wartawan wawancara 2. Perkenalkan, nama saya Francisca Liani sebagai wartawan Hoak 2. Saya adalah Ceria selaku juru bicara. Saya Andrea selaku PWI. Saya Karmenita sebagai wartawan wawancara pertama. Saya Patricia sebagai Dewan Pers. Saya Yohana Sekar sebagai wartawan Hoax 2. Saya Ferski Kurniawan sebagai AJI. Saya Michael sebagai Kresna Hutauruk. Saya Samuel sebagai Pak Heru Hidayat. Selamat pagi. Saat ini maraknya penyebaran hoak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya dalam peliputan berita. Seorang wartawan sejatinya wajib mengedepankan kode etik jurnalistik. Hidayat, Pak Kresna Hutauruk, Dewan Pers, PWI, AJI, dan wartawan-wartawan beserta dengan media sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Heru, dari berita yang sudah simpang siur di media bahwa ada oknum wartawan yang menyebarkan hoak. Apa alasan Bapak bisa menyebutkan bahwa oknum tersebut menyebarkan hoak? Iya, saya lihat ada beberapa berita tentang saya yang tidak saya ketahui sumbernya. Berita hoax tersebut menyebutkan bahwa Pak Heru meminta agar penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung agar memproses mitra kerjanya yakni AR selaku dirut PT Fire maupun AF pemilik saham Fire yang menjual sahamnya ke PT Asabri, dan Pak Heru membantah kebenarannya. Apakah itu benar Pak Heru? Mengapa Anda membantah berita tersebut? Ya, itu benar. Seperti yang dikatakan Pak Kresna tentang berita hoaxnya, saya memberita berita tersebut karena saya tidak pernah meminta agar penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung untuk memproses mitra kerjanya. Oke, baik. Di sini kita sudah bersama dengan wartawan dari beritabuana.com dan beritaexpress.com. Saya ingin bertanya, apakah benar bahwa adanya penyebaran berita hoaks tentang Pak Heru Hidayat? Saya langsung mewawancari Pak Herunya sendiri dan merekam hasil wawancara saya. Saya menulis artikel tersebut sesuai dengan fakta dan mendapatkan informasi dari Pak Herunya sendiri. Tidak ada unsur kebohongan. Baik, bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi langsung dari Pak Heru? Saya hanya mendapatkan informasi berdasarkan apa yang saya dapatkan dari narasumber saya, yaitu Pak Heru. Baik Pak Heru, wartawan ini menyatakan bahwa informasi ini mereka dapatkan dari Bapak sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak? Klien saya memang didekati oleh seseorang yang tidak dikenal. Bahkan saat orang ini bertanya tentang kasusnya serta menyebutkan beberapa nama, klien saya menyatakan tidak ingin berkomentar apa-apa dan meminta seseorang tidak dikenal yang diduga oknum wartawan tersebut untuk mencari informasi lainnya sesuai yang dipertanyakan. Apakah wartawan bisa menjelaskan keadaan tersebut terkait bantahan dari Pak Kresna? Saya menggunakan name tag identitas pers dan saat saya tanya, Pak Heru menjawab, jadi saya hanya membuat berita berdasarkan itu saja. Jika Pak Herunya sendiri tidak ingin berkomentar, seharusnya tidak ada jawaban yang keluar pada saat itu. Oke, baik. Bagaimana pendapat dari Dewan Pers, PWI, dan AJI yang hadir pada saat ini mengenai kasus ini? Berbicara mengenai berita hoax, memang di Indonesia fake news masuk tahap yang serius. Saat ini berita bohong memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir, sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Saya sebagai Dewan Pers hanya ingin menanyakan jika berita tersebut hoax, kenapa pihak berita
Express dan Berita Buana bisa membuat artikel tersebut? Saya sebagai AJI ingin berbicara karena kasus hoaks di Indonesia semakin meningkat, maka kasus ini harus diselidiki lagi bahwa apakah emang benar pihak wartawan menyebarkan berita hoaks atau tidak. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh wartawan dari pihak Berita Buana dan Berita Ekspres, bahwa memang benar pihak mereka mewawancarai langsung Pak Heru. Dan bagaimana dengan tanggapan dari Pak Heru pada saat itu? Saya awalnya tidak tahu bahwa dia wartawan, dan tidak tahu bahwa pembicaraan yang terjadi pada saat itu adalah wawancara. Saya tidak bermaksud untuk mengomentari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada saya. Namun pertanyaannya terlalu menyudutkan sehingga saya tidak bisa berkata-kata. Oknum yang tidak mengenalkan diri sebagai wartawan tersebut juga tidak meminta izin apakah pertanyaan klien kami bisa dikutip dan ditayangkan di media online. Lalu bagaimana tanggapan wartawan akan hal ini? Apakah benar Anda sebagai pihak wartawan hanya membuat konten berita asal-asalan yang hanya mementingkan view dan menaikkan nama perusahaan berita? Boleh diberikan alasan dan pendapatnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya menggunakan name tag identitas pers pada saat bertemu dengan Bapak Heru, dan saya hanya menanyakan seputar kasus yang sudah terjadi. Saya sebagai wartawan tentunya hanya menulis berita yang sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak ada unsur apapun untuk menaikkan nama perusahaan. Memang benar, kita mengunggah tanpa persetujuan dari Pak Heru. Tetapi identitas kami jelas sebagai wartawan dan mewawancarai Pak Heru. Serta Pak Heru juga pada saat itu menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Lagi pula, perusahaan media kami juga sudah banyak yang melihat saat ini, sehingga kami tidak perlu menyebar berita hoaks. Baik, kita persilahkan media wartawan yang hadir untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak ini. Saya ingin bertanya kepada Dewan Pers, PWI, dan AJI. Bagaimana aturan kami sebagai wartawan untuk mewawancari narasumber? Apakah hal yang mereka lakukan tidak sesuai? Dalam melakukan sebuah wawancara dengan narasumber, sebagai wartawan tentunya harus menerapkan etika, yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Hal ini penting dilakukan oleh seorang wartawan agar narasumber tahu identitas wartawan tersebut. Kalau berbicara mengenai aturan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas sebagai profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia Jika dalam kasus ini, pihak wartawan tidak memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas, serta tidak mendapatkan persetujuan dari narasumber, maka bisa dikatakan hal yang dilakukan ini sebuah kesalahan. Namun, jika narasumber telah menjawab pertanyaan tersebut, maka informasi yang keluar berarti boleh diketahui oleh wartawan. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengenai kode etik wartawan, sudah dijelaskan bahwa harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan dapat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan suatu informasi berdasarkan fakta yang ada. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berarti hal yang dilakukan oleh wartawan memang salah karena tidak meminta izin kepada Pak Heru. Selanjutnya, dari pihak media lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada wartawan Berita Buana dan Berita Ekspres. Apakah ada motif lain yang ingin dilakukan dengan dilakukan wawancara dengan Pak Heru? Atau apakah memang ada pihak ketiga? Kami memang hanya melakukan wawancara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai wartawan.
Benar, kami melakukan tugas kami sesuai dengan yang ditugaskan oleh perusahaan, dan fakta yang kami dapatkan sesuai dengan berita yang kami tulis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lain? Lalu apa yang Pak Heru harapkan dengan adanya diskusi ini, Pak? Dan apa alasannya? Apakah Bapak ingin menggugat wartawan tersebut atau ada alasan lainnya? Baik, dari pihak Pak Heru, silakan menjawab. Kami telah melayangkan hak jawab kami dan ingin berita tersebut diturunkan karena mengundangkan salah paham kepada masyarakat. Saya ingin agar wartawan ini dapat meminta maaf kepada saya karena telah mengunggah berita tentang saya tanpa izin saya sendiri. Maaf, saya ingin bertanya, namun jika berita tersebut diturunkan, apakah tidak merusak nama perusahaan Berita Buana dan Berita Ekspres? Karena ketika ada isu yang kurang menyenangkan yang dilakukan oleh wartawan, pasti akan berdampak pada citra perusahaan. Iya, memang benar. Jika berita yang sudah kami sebarkan atau naikkan dan akan diturunkan lagi, maka bisa saja merusak nama perusahaan kami. Kemudian, seperti apa penyelesaian kasus yang diinginkannya? Baik, saat ini saya ingin bertanya kepada pihak Dewan Pers, AJI, dan PWI. Bagaimana tanggapan pihak Dewan Pers, AJI, dan PWI mengenai penyelesaian kasus ini? Baik, setelah mendengar penjelasan dari pihak Pak Heru dan dari pihak Berita Ekspres dan Berita Buana, dari saya ini memang sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena dari pihak Pak Heru memberikan informasi kepada orang yang tidak dikenal, dan dari pihak wartawan pun bersalah karena tidak memperkenalkan diri dan tidak meminta izin kepada narasumber untuk menyebarkan berita tersebut. Menurut saya, pihak media Berita Buana dan Berita Ekspres harus lebih ketat dalam menyaring sebuah informasi dari wartawan, agar nantinya tidak akan terjadi hal seperti ini pada kemudian hari. Kita bahwa sebagai seorang yang berada dalam naungan sebuah perusahaan, haruslah kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap informasi-informasi dalam perusahaan. Dengan itu, kita jangan memberikan informasi kepada seseorang yang tidak kita kenal. Kemudian dari pihak wartawan, haruslah beretika ketika ingin mewawancari orang lain, dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kami persilakan pihak Pak Heru Hidayat dan wawancara untuk mengakhiri kasus ini. Kalau saya sendiri, ini pasti sudah merugikan saya. Ini membuat nama baik saya rusak. Karena adanya berita tersebut yang dibuat oleh media yang tidak bertanggung jawab. Saya meminta untuk mencabut berita tersebut dan juga dari pihak Berita Buana dan Berita Ekspres meminta maaf kepada pembaca dan mengklarifikasi semuanya di depan media. Baik, Pak. Kami mohon maaf atas kesalahan yang sudah kami lakukan dengan menyebarkan berita bohong dan juga sudah merugikan beberapa pihak. Pak, dari pihak kami juga meminta maaf atas apa yang sudah kami lakukan. Kami sadar bahwa kami tidak melakukan tugas kami sesuai dengan kode etik yang berlaku dalam pekerjaan kami sebagai wartawan. Baik, karena kedua media ini telah menyetujui bahwa berita ini akan dicabut dan akan menyampaikan permintaan maaf kepada pembaca, maka kasus ini tidak akan kami lanjutkan ke persidangan. Juga kami meminta kepada Dewan Pers, AJI, dan PWI untuk tetap memberikan identitas pers kepada kedua wartawan tersebut. Semoga dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran kepada wartawan-wartawan yang ingin melakukan wawancara. Baik, karena kedua belah pihak telah menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan dan menggunakan surat perjanjian bahwa kedua belah pihak tidak akan menuntut satu sama lain dan tidak akan menyebarkan berita-berita tanpa seizin satu pihak. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Saya selaku juru bicara menutup sidang pers hari ini. Sekian dari kami, kelompok 2. Terima kasih.